Meskipun panen global mencapai rekor, ratusan juta orang masih pergi tidur dengan perut kosong, dan miliaran orang tidak mampu membeli diet sehat. Pada tahun 2024, sekitar 673 juta orang mengalami kelaparan, dan 2,3 miliar mengalami ketidakamanan pangan secara moderat atau parah. Dengan tren saat ini, lebih dari 600 juta orang masih akan kelaparan pada tahun 2030, yang berarti dunia akan gagal mencapai target nol kelaparan, kecuali ada perubahan dalam cara makanan diproduksi, diperdagangkan, dan dikelola. Hello, jika kita belum pernah bertemu sebelumnya, saya adalah avatar digital Dr. Alan Ross. Alan meneliti, menulis, dan mengawasi segala sesuatu dalam video ini dan webinar global kami 2 kali sebulan. Saya membantu menyebarkan informasi AI ke dunia yang sedang berkembang. Sementara dia sibuk meneliti topik berikutnya untuk webinar kami, dan menyiapkan ringkasan mingguan tentang perkembangan penting AI. Hari ini saya ingin berbicara tentang kelaparan. Ini adalah hal yang patut dipikirkan. Kelaparan saat ini sebenarnya bukan tentang kekurangan makanan. Ini tentang siapa yang mengendalikan produksi, harga, dan akses. AI dalam pertanian dapat membantu menyeimbangkan itu, tetapi hanya jika dibangun untuk petani kecil dan konsumen miskin, bukan hanya untuk perusahaan agribisnis besar yang mampu membelinya. Mari kita mulai dengan pendapatan dan harga. Di banyak negara berpenghasilan rendah, makanan menyerap 50 hingga 60% dari pengeluaran rumah tangga, sehingga bahkan kenaikan harga yang modest mendorong keluarga miskin ke dalam kelaparan. Harga tetap tinggi akibat biaya input yang tinggi, konflik, dan terganggunya rantai pasokan, terutama untuk bahan pokok impor di seluruh Afrika dan Asia Barat. Target Global Nol Kelaparan secara eksplisit menyatakan hal ini. Bukan hanya tentang ketersediaan makanan yang aman, tetapi juga tentang pendapatan yang memadai. Ini termasuk penggandaan produktivitas dan pendapatan produsen makanan skala kecil pada tahun 2030. Pertanian adalah tulang punggung sebagian besar ekonomi yang sedang berkembang. Di Afrika Sub-Sahara, 60 hingga 70% tenaga kerja bergantung padanya. Sebagian besar adalah petani kecil yang mengolah 2 hektar atau kurang. Di seluruh Asia Selatan dan Amerika Latin, 40 hingga 50% pekerja bergantung pada pertanian, dan banyak yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan karena mereka kurang akses terhadap teknologi, pasar, dan keuangan. Ketika petani kecil terpinggirkan dari input modern, irigasi, penyimpanan, dan pasar digital, sistem pangan nasional menjadi tidak efisien dan tidak setara, yang secara langsung berdampak pada kelaparan. Kemudian ada iklim, hama, dan limbah. Afrika Sub-Sahara kehilangan 20 hingga 40% dari produksi pertaniannya akibat hama dan penyakit setiap tahun, dan perubahan iklim semakin memperburuk keadaan. Sebuah aplikasi AI yang dapat mendeteksi penyakit tanaman hanya 3 hari lebih awal dapat menyelamatkan seluruh panen. Kalikan itu di seluruh jutaan pertanian, dan itu adalah perbedaan antara ketahanan pangan dan kelaparan. Dan kemiskinan pangan bukan lagi hanya masalah pedesaan. Urbanisasi yang cepat di seluruh Afrika dan Asia telah mendorong jutaan orang ke pemukiman informal, di mana pola makan bergantung pada makanan murah yang sangat diproses. Hasilnya adalah beban ganda, cukup kalori, tetapi kekurangan mikronutrien kronis. Inilah yang disebut kelaparan tersembunyi, dan AI harus menangani keterjangkauan dan nutrisi. Sekarang, industri makanan global itu sendiri membentuk banyak hal ini. Sejumlah kecil perusahaan multinasional mengendalikan sebagian besar perdagangan dunia dalam pupuk, pestisida, dan benih komersial. Petani kecil sering membayar harga tinggi untuk input impor, kemudian menjual ke pasar yang bergejolak, menjebak mereka dalam siklus utang. Alat agronomi AI harus sesuai dengan realitas petani kecil. Ketika intelijen pasar hanya berada di tangan pedagang besar, negara-negara miskin tetap terpapar pada lonjakan harga yang tiba-tiba. AI dapat membantu pemerintah dan petani memprediksi harga dan mengelola stok. Di banyak negara berkembang, jaringan retail modern dan waralaba makanan cepat saji berkembang lebih cepat daripada pasar segar lokal, membentuk pola makan melalui merek dan harga. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, sistem rekomendasi yang didorong oleh AI dapat memperkuat bias tersebut terhadap makanan murah dan tidak sehat, sementara produk lokal yang baik tetap tidak terlihat di platform digital. Dan ada pertanyaan tentang kedaulatan.
Ketika citra satelit dan peta tanah dimiliki oleh perusahaan asing, pemerintah dan pengusaha lokal kehilangan kemampuan untuk merancang strategi pangan mereka sendiri. Jadi, seperti apa ini jika dilakukan dengan baik? Plantix menggunakan visi komputer untuk mendiagnosis lebih dari 400 penyakit tanaman, meningkatkan hasil panen sebesar 10 hingga 25%. Hello Tractor, secara efektif merupakan Uber untuk traktor, beroperasi di Nigeria, Kenya, Sudan, dan Zambia, membawa pertanian mekanis kepada lebih dari 500.000 petani kecil. Sistem peramalan banjir Google memberikan peringatan 7 hari sebelumnya kepada sekitar 360 juta orang di seluruh Asia Selatan, mengurangi kerugian pertanian dan menyelamatkan nyawa. Dalam akses pasar, alat AI mobile di bawah misi pertanian digital India memberikan petani harga secara real-time, sehingga mereka tahu kapan dan di mana untuk menjual. Secara regional, gambarnya bervariasi. Afrika Sub-Sahara memiliki inflasi tinggi, tetapi alat seperti Plantix sudah mengurangi kerugian. Asia memiliki AI yang maju, tetapi masih memiliki ratusan juta orang yang tidak aman pangan. Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya? Mengintegrasikan AI ke dalam layanan ekstensi, berinvestasi dalam infrastruktur data publik, dan melindungi keterjangkauan melalui kebijakan perdagangan. Ini adalah kesempatan nyata bagi para pengusaha juga. Ada lebih dari 500 juta rumah tangga petani kecil di seluruh dunia, pasar yang sangat besar untuk startup agri-AI lokal. Ketiadaan kelaparan pada tahun 2030 bukanlah masalah produksi utama. Ini adalah masalah kontrol, akses, dan tata kelola. Bangun untuk petani kecil, dan ketiadaan kelaparan menjadi target yang realistis. Alan mendirikan IAAD, WAAA, dan Jaringan Advokat AI Global, GAAN, untuk mendorong tindakan. Bergabunglah dengan jaringan global kami untuk berbagi informasi dan mempercepat ekonomi. Video ini berdasarkan artikel Alan di LinkedIn. Unduh buku panduan dalam 31 bahasa tentang dampak AI dari situs web kami, dan bergabunglah dengan webinar global 2 bulanan kami. Silakan suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Terima kasih.